Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat Tasli, alhamdulillah berjumpa kembali di channel kesayangan kita Tasli TV yang juga masih dalam program atau salah satu series kita yaitu Sholeh Muslihun. Juga dengan masih bersama guru kita Ustadz Bambang Ridho Helsi Hafizahullah Ta'ala. Langsung saja di sini saya sudah bersama beliau. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ini udah lama kita nggak. Iya, cukup lama kita Ustaz ya. Ada Ramadan dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi Ustaz. Alhamdulillah. Langsung saja karena pembahasan kita ini nyambung ya dari episode-episode sebelumnya. Kalau kita kembali ke episode sebelumnya itu terakhir kita ngomongin tentang kedudukan akal, akal manusia ya, Ustaz ya. Dan kita sudah bahas beberapa kedudukan akal itu sendiri dalam kehidupan manusia. Nah, tapi kan akal itu, ini sepengetahuan saya Ustaz ya, akal itu kan bertingkat-tingkat ya. Maksudnya kemampuan orang berakal itu pun berbeda-beda. Mungkin ada yang kemampuan seseorang memahami sesuatu, kemudian kemampuan seseorang menangkap, melihat, menganalisa pun berbeda-beda ya. Betul. Nah, sehingga apakah itu juga dibahas, apakah langsung ya udah sama aja semua, yang penting berakal, yang penting kedudukan akal seperti itu, atau bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita tentu masih berbicara atau berdiskusi dalam tema besar kita, ngobrol gitu ya, tentang Sholeh Muslihun. Artinya kan kita berbicara tentang spesifikasi seorang muslim yang ideal itu seperti apa kan gitu. Betul. Yang sering kita sebut sejak awal, dia harus soleh dan juga muslih gitu ya. Soleh nggak cukup, tapi harus muslih, artinya baik dan memperbaiki kan gitu. Betul. Dan ketika kita berbicara tentang pribadi muslim yang ideal, soleh muslih tadi, kita selalu menekankan sejak awal yang akan kita bahas itu tentang spesifikasinya. Artinya bukan kamu harus ngapain gitu ya, tetapi bukan harus ngapain dalam arti beramal ini atau beramal itu gitu, tapi justru lebih mendasar atau spesifikasinya gitu. Ibarat kata kalau kita buka atau ada lowongan kerja gitu kan, kriterianya kan ada kriteria dan ada job desk gitu kan. Kalau job desk itu kan kamu nanti ini ya, ngelakuin ini itu dan seterusnya gitu. Tapi ini lebih ke spesifikasinya. Spesifikasinya apa kan gitu kan. Harus bisa ini, bukan bisa ini sih, atau artinya secara umum, secara dasar dia punya kemampuan yang seperti ini dan itu kan gitu. Nah, ini yang mungkin untuk bisa kembali mendekatkan kepada kita bahasan tentang Sholeh Muslihun yang kita bahas ini. Nah, kita sudah masuk waktu itu tentang bahwa seorang muslim yang ideal itu harus memiliki kemampuan berpikir, dan memang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, kemampuan berpikir atau berakal atau katakan akal lah paling mudah gitu. Itu adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita cukup panjang jelaskan di pertemuan yang sebelumnya Ustaz. Nah, saya ingin reminder lagi nih Ustaz. Review ulang ya. Review sedikit gitu ya. Ada satu hadis yang bisa mengingatkan kita untuk selalu bersyukur bahwa Allah telah memberikan kita kemampuan berpikir gitu ya. Bahwa memang berpikir itu sepenting itu dan kedudukannya sangat tinggi gitu Ustaz. Kan kalau ada orang ngomong yang penting tuh kerja gitu. Nah, kalau tanpa berpikir kan gimana orang bisa bekerja kan gitu kan. Bahkan ketika kita hidup pun untuk melakukan segala sesuatu kan tidak lepas dari berpikir atau berakal kan gitu ya Ustaz ya. Nah, satu hadis itu adalah mungkin hadis yang cukup populer gitu ya, atau mungkin ada yang baru mendengar. Rasulullah pernah mengatakan, idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid gitu. Apabila seorang pengadil gitu ya, atau seorang hakim gitu kan, atau seorang mujtahid gitu, dia berijtihad, kemudian dia menepati hasil ijtihadnya gitu ya. Hasil ijtihad itu ini yang menarik Ustaz. Ijtihad di sini kan lebih kepada pemikiran gitu. Artinya hasil buah pikiran gitu.
hasil dia menggunakan akalnya untuk sampai pada sebuah kesimpulan gitu ya, sebuah produk hukum atau apalah gitu ya. Artinya ada aktivitas berpikir di situ ya. Itu jelas kental sekali urusannya dalam urusan berpikir kan gitu ya. Dan menariknya di situ Rasulullah menyebutnya dengan ijtihada kan gitu. Ijtihada itu kan bukan hanya sekedar mikir biasa atau sebuah usaha yang biasa gitu. Usaha tapi bukan hanya yang biasa gitu. Ini kalau nggak salah itu ijtihad itu mengeluarkan semua kemampuan gitu ya. Kan gitu ya, optimal, maksimal gitu ya. Di ibarat kata kalau kita mengangkat beban, kalau kita ngangkat HP gini, ini tidak disebut ijtihada gitu kan. Ini mah enteng gitu. Gampang ya. Tapi kalau kita ngangkat meja yang besar gitu dan bahkan mungkin dia dari kayu jati gitu ya, berat gitu kan. Itu baru mungkin bisa disebut dengan ijtihada kan gitu ya. Itu pendekatannya seperti itulah. Nah, maknanya. Ini menariknya Rasulullah kemudian mengatakan kalau seseorang hakim, pengadil atau seorang mujtahid gitu ya, dia berijtihad dengan akalnya, buah pikirannya secara maksimal, secara optimal dan hasilnya tuh ya tepat gitu ya, benar gitu. Baginya 2 pahala. Nah, kalau salah gimana? Artinya tidak tepat gitu. Ternyata tetap dapat pahala atau ganjaran kebaikan juga gitu kan. Walaupun cuma 1, tapi intinya kan dapat ganjaran. Ini kan apresiasi yang sangat tinggi dari Rasulullah SAW atau dari syariat, dari Islam gitu ya. Bahwa ketika seseorang menggunakan kemampuan berakal, kemampuan berpikirnya dengan optimal, dengan maksimal, itu adalah terapresiasi sangat besar kan. Sekalipun kurang tepat. Kurang tepat kan gitu kan. Karena yang memang dilihat prosesnya terlebih dahulu nih kan gitu kan. Karena manusia kan iya, dia ada potensi untuk melakukan kesalahan kan gitu kan, tidak menepati kebenaran kan gitu. Tapi intinya proses untuk menuju kebenarannya itu yang memang diapresiasi oleh syariat kan gitu. Dan lagi-lagi ijtihad di sini sangat kental, konteksnya adalah buah pemikiran kan gitu. Nah, ini sekali lagi bisa reminder buat kita semua bahwasanya memang berakal, kemampuan berpikir anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya yaitu metode berpikir. Metode berpikir gitu ya. Dalam Islam itu ada nggak sih, atau Islam tuh atau sebagai sumber utamanya Islam yaitu Al-Qur'an, itu mengajarkan cara berpikir yang baik dan benar atau tidak sih kan gitu kan. Iya sih, sebenarnya orang banyak yang nyebut kayak di Quran tuh banyak menemukan ya la'alakum taqilun gitu. Betul. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah menjelaskan kita akan sering menemukan kosakata atau kalimat dalam Al-Qur'an la'alakum taqilun, berakal dan seterusnya. Dan lagi-lagi saya ingin mengingatkan juga sifatnya atau bentuk kosakatanya itu selalu dalam bentuk kata kerja gitu ya. Artinya bukan hanya sekedar kita punya akal, tapi bagaimana menggunakan akal kita kan gitu kan. Bagaimana kita berpikir kan gitu. Nah, dalam Al-Qur'an ternyata mengajarkan juga bagaimana cara berpikir yang baik dan benar. Artinya Al-Qur'an itu sebagai kitab suci punya prinsip atau punya konsep yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu cara berpikir. Cara berpikir itu kan sangat fundamental, sangat mendasar dalam kehidupan manusia gitu kan. Ketika seseorang berbuat sesuatu, itu kan didasari, kalau kita sebenarnya runut gitu saja, pekerjaan seseorang, perbuatan seseorang itu kan kalau dirunut sebenarnya diawali dari proses berpikir kan gitu. Cara berpikirnya gitu kan, baru kemudian sampai ke sebuah perbuatan kan gitu. Nah, ternyata Al-Qur'an mengajarkan itu dengan diksi yang sama atau berbeda, Ustaz? Nah, bahasanya di Quran gitu bahasanya. Macam-macam, Ustaz. Macam-macam diksinya. Artinya satu istilah yang sangat umum yang menjelaskan kepada kita tentang cara berpikir atau model berpikir itu kan akal gitu ya. Akal yaqilu gitu ya.
mau macam-macam nanti bentuknya la'alakum ta'qilun, la'allahum ya'qilun dan seterusnya kan gitu ya. Nah, tapi ternyata variasi gitu ya, variasi berpikir gitu ya. Itu sangat banyak sekali. Artinya gini, kosakata takwil itu sebenarnya menjelaskan tentang cara berpikir juga gitu ya. Kemudian afala ya tadabur itu juga model atau cara berpikir gitu ya, variasi berpikir gitu ya. Kemudian apalagi yafqahun gitu ya, fiqh gitu ya, itu juga cara berpikir, salah satu cara berpikir gitu ya. Itu aktivitas akal lah ya. Aktivitas akal, aktivitas berpikir, macam-macam sekali Sat. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa memang keluasan kemampuan berpikir manusia yang sangat besar gitu ya. Dia bisa punya kekuatan kemampuan berpikir yang bermacam-macam gitu ya. Contohnya begini misalnya Sat. Kalau tadi akal itu kemampuan berpikir secara umum gitu ya. Nah, kalau takwil gitu kan. Oh, ini diksi takwil dalam. Diksi takwil gitu ya. Kan kita dapat beberapa kali mendapatkan ada takwil ru'ya. gitu kan. Ini kisah tentang kisahnya Yusuf gitu kan, atau kisahnya Nabi Khidir kalau nggak salah. Oh iya. Dari kata wilu malam tasti alaihi sobro dan seterusnya kan gitu ya. Nah, takwil kalau kita pahami konteksnya, ayat-ayat yang berbicara tentang takwil, ini sebenarnya mau menjelaskan tentang kemampuan berpikir seorang manusia yang menunjukkan bahwa manusia itu bisa dengan menggunakan kemampuan berpikirnya menghubungkan atau menurunkan dari sebuah teori menjadi sebuah praktek gitu ya. Dari teori ke praktek gitu ya. Atau sebaliknya Sat. Dari praktek ke teori kan gitu ya. Contohnya kan misalnya kalau di ceritanya Nabi Khidir itu kan ketika akhirnya Nabi Khidir mengatakan takwilu malam tasti alaihi sobro gitu kan. Itu kan sifatnya dari praktek ke teori. Kan gitu ya. Ketika Nabi Khidir melakukan ini 3 hal gitu ya yang ini di luar nalar yang tidak bisa dicerna terlebih dahulu, dicerna sejak awal oleh Nabi Musa gitu ya. Betul. Di akhirnya kan baru dijelaskan ini, teorinya lah ibarat kata gitu ya. Amal gulam, amal sakinah kan gitu kan. Wa amal jidar dan seterusnya. Ini dari praktek ke teori. Kemampuan berpikir menghubungkan antara praktek ke teori atau teori ke praktek seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Yang mana Ustaz? Ketika Nabi Yusuf diceritakan, dimintai pendapat gitu ya. Aku melihat bermimpi. Oh iya. Melihat dalam tidurku 7 ini dan seterusnya gitu kan. 7 sapi yang gemuk gitu ya. Nah, kemudian kan Nabi Yusuf memberikan pandangannya, ini tuh seperti ini dan seperti ini, dan yang harus dikerjakan tuh seperti, artinya beliau berusaha dengan kemampuan berpikirnya menurunkan dari teori menjadi sesuatu yang sifatnya aplikatif dan praktis kan. Dan gitu memang dikerjain sama raja itu kan. Nah, kalau kisah Nabi Yusuf ya. Dan benar gitu kan. 7 takwilnya yang seingat saya tuh 7 tahun masa jaya, 7 tahun masa paceklik gitu ya kalau salah. Nah, itu tentang takwil. Ini sebuah variasi kemampuan berpikir seorang manusia gitu ya. Kemudian tadabur gitu ya. Tadabur berbeda lagi Sat. Kalau tadabur itu adalah kemampuan berpikir seorang manusia yang bisa menghubungkan antara sebuah bahasanya muqaddimah itu apa ya? Pendahuluan sampai nanti pendahuluan dengan hasilnya itu kemudian dicari penyebabnya apa sih gitu. Artinya kok bisa dari sebuah pendahuluan kemudian kok bisa sampai ke hasilnya, itu bagaimana bisa terhubung gitu ya. Sebab yang menghubungkannya apa? Nah, itu adalah tadabur. Makanya kalau kita misalnya membaca dalam surat An-Nisa ayat 82 gitu, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah kalian mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira kan gitu kan. Kan gini, pendahuluannya gitu ya. Pendahuluannya
A-nya gitu ya, Mm-mm. adalah kalau Al-Qur'an Mm-mm. bukan datangnya dari Allah, Ya, maka hasilnya gitu ya akan terdapat banyak perbedaan. perselisihan gitu ya. Perselisihan. Artinya hukum yang A dengan yang ini kok berbeda gitu ya, Ya, nggak nyambung gitu. betul. Kan itu kan ini kan ajakan dari Allah. Coba untuk melihat Al-Quran tuh emang benar datang dari Allah kan gitu. Oke, silakan dicek. Ya, Nih, dikasih clue A-nya, hasilnya tuh akan begini. Nah, benar nggak? Sebab-sebab itu benar nggak kan gitu kan? Nah, itu Allah menggunakan tadabbur. Artinya tadabbur itu kemampuan untuk memahami Mm-mm. apa kaitan dengan pendahuluan dan hasilnya. Oh, ternyata memang benar ada kaitannya. Nah, itu kemampuan yang disebut dengan tadabbur kan gitu kan. Nah, berbeda lagi nanti tafakur. Tafakur juga lumayan beberapa kali diulang dalam Quran. Sering disebut dalam Al-Quran gitu ya. Iya. Tafakur sendiri adalah kemampuan berpikir seorang manusia yang mana kemampuan ini gitu ya, bila digunakan, ini konteksnya adalah ketika seseorang menggunakan kemampuan berpikirnya untuk sampai kepada sebuah hakikat gitu. Tafakur ini. Tafakur. Makanya begini. Contoh ayat yang ada kosakata tafakurnya itu kan ini ya, inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat, kan gitu kan. Nah, itu kan ini kan manusia diajak berpikir oleh Allah untuk sampai pada sebuah hakikat dengan memperhatikan gitu ya, apa yang ada, apa yang berjalan di bumi, di langit dan seterusnya gitu kan, untuk sampai pada hakikat bahwasanya yang menciptakan ini adalah Allah kan gitu kan. Yeah. Dan ketika dia sudah sampai bahwa oh yang menciptakan semua ini hanyalah Allah gitu ya. Artinya Tuhan itu hanya ada satu gitu kan. Esa. Maka kemudian akan sampai pada maka yang layak disembah adalah Allah kan gitu kan. Itu kan sampai hakikat itu kan gitu kan. Yeah. Nah, itu adalah kemampuan berpikir yang disebut dengan tafakur kan gitu. Nanti ada lagi tadakkur dan seterusnya. La'alakum tadakkarun. Kalau tadakkur itu kalau kita lihat konteksnya itu adalah kemampuan berpikir manusia untuk mengembalikan pengalaman atau yang sudah diketahui sebelumnya, dan ketika diperlukan maka dia bisa mengingatnya kembali gitu ya. Ibarat kata dia udah punya tabungan. Oke. Ketika dibutuhkan tabungan tersebut, udah punya maklumat sebelumnya kan gitu. Ibarat kata kan ya, kalau tadakur itu misalnya contohnya ayat-ayat yang mengajak tentang mengingat kepada kematian dan seterusnya, itu kan kita sebenarnya sudah mengetahui sebelumnya gitu ya, ada maklumat yang sebelumnya. Ada orang meninggal, nah, ada hadis tentang meninggal kan gitu kan. Ketika kita membutuhkan hal-hal yang seperti itu, itu namanya kemampuan tadakkur. Ini adalah variasi-variasi kemampuan berpikir. Intinya sih menjelaskan bahwasanya kemampuan berpikir manusia itu memang seluas itu gitu, sebesar itu gitu ya. Artinya dari pemilihan katanya pun di balik itu ada makna yang berbeda ya? Ada makna-makna yang berbeda kan gitu. Dan semuanya itu adalah aktivitas berpikir. Aktivitas berpikir. Aktivitas berakal. Mungkin gini, Ustaz, kalau boleh saya agak tanya dulu di awal nih. Iya. Mungkin ada di antara kita yang sudah mulai, atau di antara seorang ada yang dia mulai derajat berpikirnya udah sampai tafakur. Ada yang mungkin udah sampai tazakur, atau ada yang tadi takwil. Nah, itu apakah memang semua manusia bisa seperti itu? Apa orang-orang tertentu aja, Ustaz, kayak gitu? Iya. Ini kan intinya variasi-variasi cara berpikir secara besar atau secara umum gitu ya. Bisa saja ada seseorang yang memang mampu melakukan atau memiliki kemampuan yang bermacam-macam itu gitu ya. Atau mungkin ada seorang manusia yang kuat gitu ya, dalam satu kemampuan berpikir dan mungkin lemah dalam yang lain, kemampuan berpikir yang lain gitu ya. Artinya ada gak yang seluruhnya gitu, Ustaz? Bisa jadi kan, ulama gitu gitu kan, atau mungkin yang paling mudah ya Rasulullah kan gitu kan. Rasulullah dengan misalnya beliau tuh bisa
takwil gitu. Dalam arti dari sebuah ketika menghadapi sebuah masalah Iya, gitu ya. Beliau kemudian mengetahui solusinya masih dalam ranah teori gitu. Kan kemudian kan artinya misalnya gini, dalam peperangan. Oh, peperangan ini ketika memang jumlah kita dengan musuh itu tidak seimbang jauh, berarti kan intinya kita harus bertahan. Tapi sekarang cara bertahannya seperti apa? Itu kan diturunkan dalam harus diturunkan dalam sebuah hal yang sifatnya aplikatif gitu kan. Nah, itu kan Rasulullah bisa melakukan itu takwil itu kan. Nanti untuk tadzakur atau tafakur itu kan Rasulullah juga bisa melakukan itu semuanya gitu kan. Artinya gini kali ya, setiap kita tuh punya modal dasar. Punya modal dasar, jelas itu. Punya modal dasar berpikir. Betul. Tapi bisa juga tingkatan model berpikir dari yang tadi antum sebutkan di dalam Quran itu bisa diupayakan. Bisa diupayakan pasti. Nanti kita akan ada pembahasan bagaimana caranya, cara mengoptimalkan oh modal yang sudah kita punya, ya, yang diberi oleh Allah, anugerah besar ini, agar kemudian cara berpikir kita itu bisa maksimal. Oh gitu. Kan kalau kemarin di pertemuan sebelumnya sempat kita sebutkan kan, bahwasanya ya, kemampuan berpikir yang kita gunakan hari ini baru seberapa? Baru 10% kan gitu. Kalaupun sudah pakai semua apa kata antum waktu itu? Kalau baru 50% pun itu sudah bisa melakukan apa bahasa ya? Apa? Menguasai 40 bahasa, bisa ikut kuliah di sekian prodi kan gitu kan. Nah, itu kalau 50% padahal. Itu baru 50%. Apalagi kalau seutuhnya ya. Apalagi kalau seutuhnya kan gitu kan. Oke, Ustaz. Berarti kan tadi ya, sebenarnya sebagai manusia kita perlu menyadari bahwa kita sudah punya bawaan. Betul. Allah kasih satu anugerah yang mahal ini ya. Iya. Yaitu berakal. Kemudian nanti ada tingkatan yang tadi sudah Ustaz Ridho jelasin itu tuh. Nah, kalau yang caranya nanti kapan saat kita mau bahas? Insya Allah akan ada waktunya gitu. Oh, ada waktunya. Oke. Mungkin yang lain apa Ustaz yang perlu kita tahu dari sisi metode berpikir versi Quran atau Quran berbicara tentang beragam versi berpikir dalam Quran itu sendiri itu. Al-Quran juga mengajarkan tentang proses berpikir yang benar. Metodologi. Dan metode nanti akan bermacam-macam saat. Metode itu masuk dalam metode berbicara tentang misalnya saat A gitu ya, proses berpikir yang benar. Nanti kita akan ada pembahasan juga model-model berpikir yang dianjurkan dalam Islam gitu. Bahkan bukan dianjurkan, emang ini diwajibkan. Setiap muslim harus punya cara berpikir gaya seperti berpikir, ini. model berpikir seperti ini. Nah, tapi dalam kesempatan ini coba kita masuk dulu proses berpikir yang benar. Proses berpikir yang benar. Betul. Islam mengajarkan itu, Al-Quran menjelaskan itu. Dan perlu saya ingin mengingatkan juga ke teman-teman ya, artinya ketika kita berbicara tentang Al-Quran mengajarkan berpikir, itu bukan berarti kemudian hanya orang Islam saja yang bisa menggunakan model berpikir ini gitu ya. Bahkan kalau jangan-jangan udah dipakai oleh orang yang selain Islam. Betul kan gitu kan. Karena Islam kan bukan hanya sekedar syariat yang sifatnya ibadah, ritual gitu ya, tapi kan ya intinya seluruh sisi hidup lah ya. Manhaju hayah kan gitu kan. Seluruh bidang sisi kehidupan tidak ada yang luput dalam pembahasan Islam kan gitu kan. Karena memang Islam itu kan ya cara kita hidup, cara kita bersosial, cara kita dan seterusnya lah kan gitu. Lifestyle gitu dan lifestyle. Artinya ketika bisa jadi gitu ya, ketika seorang gitu ya, dia non muslim tapi dia gaya berpikirnya Islami gitu ya, sesuai yang diajarkan Al-Quran gitu, ya dia bisa sukses. Sebaliknya kan kalau kita yang muslim malah meninggalkan gitu. Nah, jangan-jangan kita muslim tapi gaya berpikir kita sekuler gitu kan dan seterusnya gitu. Nah, proses berpikir yang benar itu ternyata diajarkan dalam Islam. Artinya begini, kalau kita coba pahami gitu ya, dalam surat Al-Isra ayat 36 atau dalam surat An-Nur ayat 15 sampai 17, An-Nisa 83, itu kalau kemudian kita coba pahami, kita renungi, itu ternyata Al-Quran mengajarkan proses berpikir yang benar. Artinya begini, kan ketika kita berpikir itu kan ada sebuah objek gitu ya, atau katakan ada sebuah masalah, gimana untuk bisa sampai pada kesimpulan yang benar kan gitu ya. Itu kita akan mendapatkan ayat-ayat tadi menjelaskan bahwasanya cara berpikir yang benar itu harus dimulai dengan apa? Yang pertama,
dia harus dimulai dari merasakan sesuatu kan gitu ya. Ada sesuatu kita rasakan gitu ya. Ya. Kita rasakan itu kan bisa kita lihat atau bisa kita dengar dan seterusnya gitu. Kemudian setelah kita rasakan itu, maka kemudian kita menyadari. Sadar dalam arti itu bukan tadi sadar bisa jadi bukan hanya sekedar melihat gitu. Sadar tuh oh ini memang harus diperhatikan kan gitu kan. Kemudian setelah itu coba kita kumpulkan informasi-informasinya gitu ya. Oh, ini step by stepnya nih. Step by stepnya gitu ya. Prosesnya gitu ya. Kita kumpulkan maklumat informasi tentang sesuatu yang ingin kita pikirkan ini gitu. Sudah kita lihat yang tadi sudah kita lihat gitu dan seterusnya kan, agar kemudian kesimpulan yang kita ambil, kita capai itu kan komprehensif. Jangan sampai kemudian kita hanya prematur gitu. Artinya begini. Kalau kita melihat, katakan mudahnya gitu ya. Ini adalah sesuatu yang putih. Sesuatu kalau kita tanpa berpikir melalui proses berpikir yang benar, setiap yang putih gelas, dia adalah gelas gitu kan. Nah, kalau kita bawa kesimpulan itu, kita lihat sapi gitu, gelas. Ini namanya gelas nih gitu kan. Kan itu salah gitu, karena prosesnya tidak komprehensif gitu kan. Kita harus lihat oh ini putih gelas, dia punya gagang, bisa dimasukin air kan gitu kan, dan seterusnya. Baru nanti kita sampai pada kesimpulan oh yang seperti itu adalah gelas kan gitu kan. Nah, setelah kita mengumpulkan detail-detail informasi yang ada, baru kemudian kita masuk dalam proses mengintisarikan informasi-informasi itu semuanya. Kesimpulan nih. Baru sampai pada kesimpulan. Oh itu bukan intisari, itu maksudnya bukan kesimpulan. Intisari dari ya intisari maksudnya kesimpulan. Kesimpulan. Artinya kita mencoba meraba atau memahami lebih jauh lagi dari detail-detail data yang sudah kita kumpulkan. Baru nanti kita akan sampai pada kesimpulan sebuah intisari yang terkandung dari informasi-informasi yang kita dapatkan gitu kan. Itu kalau tadi kembali ke yang antum bahas beberapa, itu masuknya takwil apa atau apa? Apa bisa dikatakan umum dulu? Itu umum. Artinya di situ proses berpikir itu nanti ya pasti di situ ada takwil. Semuanya dilalui ya. Ada tafakur dan seterusnya gitu kan. Nah, dan ternyata proses berpikir yang benar yang diajarkan oleh Al-Qur'an itu dibenarkan oleh penemuan keilmuan modern hari ini. Bahwa cara berpikir yang benar itu memang seperti itu. Jadi sebuah disiplin ilmu atau bagaimana? Ya artinya jadi sebuah disiplin ilmu atau menjadi sebuah penemuan gitu ya. Mungkin ini kan masuk dalam kalau keilmuan modern kan mungkin keilmuan psikologi juga atau keilmuan cara berpikir, filsafat dan seterusnya gitu. Keilmuan modern itu ternyata membenarkan apa yang telah disebutkan oleh Al-Qur'an kan gitu kan. Sebagai proses berpikir sebagai sebuah proses berpikir yang benar gitu kan. Nah, coba kita lihat bahkan dalam Al-Qur'an ini memiliki proses berpikir yang benar itu menjadi sebuah kewajiban dari seorang muslim gitu. Itu kewajiban, sebuah kewajiban seperti layaknya sholat dan lain-lain. Seperti layaknya sholat gitu. Karena kalau kemudian orang salah dalam proses berpikirnya, kan kesimpulannya salah gitu. Kalau kesimpulan yang dia hasilkan salah berpengaruh dong. Berpengaruh, apalagi dalam hal-hal yang prinsipil dan mempengaruhi kepentingan orang banyak kan gitu kan. Jelas misalnya dalam surat Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kamu jangan asal ngomong, asal berbuat kalau kamu nggak punya ilmunya. Ilmu kan itu tadi di pengumpulan informasi, data, informasi dan seterusnya gitu ya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Akan diminta pertanggungjawaban. Artinya akan dihisap gitu kan. Iya. Itu. Ini kan berbahaya hari ini sekarang kita ngasal-ngasal. Nah itu kan di zaman yang memang serba digital gitu kan. Orang kadang yang penting viral gitu, dapat informasi apa asal ngomong kan gitu. Padahal itu ditanya mau lain wah gitu kan, bukan hanya sholat kita gitu kan yang ditanya. Bahkan coba lihat
Apalagi dalam urusan-urusan yang sangat genting, urusan perdamaian atau peperangan gitu kan. Nggak boleh asal ngomong. Dalam surat An-Nisa 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu, dan seterusnya. Bisa dilihat kawan-kawan An-Nisa 83. Ini kan berbicara tentang kebijakan itu ya. Kebiasaan orang munafik, kebiasaan gitu ya, atau kebiasaan orang-orang yang mungkin lemah iman, mudah terpengaruh dengan omongannya orang munafik gitu ya. Sumbu pendek ya. Dan ini kan tentang ini ayat-ayat yang berbicara, bisa dikatakan beberapa ulama mengatakan ini turunnya berkaitan antara Uhud dan Ahzab. Artinya kalau kita membaca Sirah Nabawiyah, antara Uhud dan Ahzab itu bisa dibilang itu fase ujian yang sangat berat bagi kaum muslimin, bagi Rasul dan kaum muslimin. Artinya kekuatan, kesolidan gitu ya. Kaum muslimin itu digedor dari luar dan dari dalam. Dari dalam orang-orang munafiknya, dari luar musuh-musuh gitu kan. Kan Uhud itu kan ya, walaupun Uhud itu tidak bisa dikatakan kaum muslimin kalah sepenuhnya, tapi kan di situ ada kerugian yang dialami oleh para sahabat gitu ya. Betul. Dan kemudian itu mempengaruhi ke kehormatan, kekuatan kaum muslimin gitu kan. Betul. Di Arab pada saat itu modelnya ketika ada sebuah entitas gitu ya, dia terlihat lemah ya gampang dicaplok kan gitu kan. Makanya setelah Uhud, dari Uhud sampai Ahzab itu banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh kabilah-kabilah itu untuk merongrong Madinah kan gitu kan. Nah, ini masalahnya orang munafik kan punya kepentingan untuk melemahkan kaum muslimin kan gitu kan. Nah, mereka asal aja ada berita ini langsung ini kan masalahnya masalah dia nggak memfilter juga ya. Nah, ini kan masalah pertahanan. Ibarat kata kalau hari ini pertahanan negara nih, nggak boleh asal kasih data informasi kan gitu kan. Ini orang munafik yang begitu. Ini orang munafik. Atau mungkin orang-orang yang lemah iman yang mudah terpengaruh dengan orang munafik. Lemah akal gak sih gitu? Itu menjadi konsekuensinya kan. Termasuk gitu kan. Ya. Makanya kemudian Allah dalam lanjutan ayatnya kan, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Untuk urusan-urusan yang genting nih jangan kembalikan kepada yang punya otoritas, punya wewenang. Ya ibarat kata kalau hari ini ada urusan-urusan yang penting bergantung pada maslahat umat, itu harus ibarat kata kita harus bikin deh sebuah forum gitu ya, sebuah lembaga riset gitu ya. Isinya pun yang ada di lembaga itu kredibel semua ya. Orang-orang kredibel yang enggak asal-asalan gitu kan. Bukan sembarangan orang. Dia punya kemampuan, punya kompetensi, kemampuan menganalisa, ilmu yang cukup gitu kan. Nah, ini itu juga berpikir. Ini juga proses berpikir gitu kan. Ini proses berpikir yang benar yang sangat ditekankan oleh Al-Qur'an. Bahkan tadi ada ancaman-ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti di satu sisi juga ayat ini mencela orang-orang yang lemah berpikir jelas. Atau mudah menyimpulkan. Lagi dalam perkara-perkara yang genting. Termasuk berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak gitu. Betul. Masya Allah. Ini aja kita, kalau saya pribadi saya bicara ini tuh kayak saya langsung bertanya ke diri saya udah bener belum gitu, cara berpikir gitu. Dan ternyata Masya Allahnya Dr. Majid itu mendalami itu semua, kemudian dituliskan buat kita jadi tahu gitu. Itu dia. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Ini waktu kita udah terbatas, tapi antum insya Allah juga akan menyampaikan tadi yang cara berpikir gitu ya. Model berpikir di kemudian hari lah atau di episode yang akan datang. Terima kasih Ustaz Bambang atas ilmu yang sudah dibagikan ini teman-teman. Artinya sebagai seorang muslim kita jangan mau atau jangan terima-terima aja dengan udahlah berpikirnya gini-gini aja, nggak usah repot-repot gitu ya. Nah itu dia. Nggak mau memperdalam, nggak mau melihat lebih jauh, lebih luas, kemudian akhirnya kita
menyia-nyiakan nikmat Allah yang besar ini. Di zaman yang menurut saya saat ya Heeh. di media sosial hari ini gitu ya. Banyak. Yang iya kan kita sering sebutnya ini semuanya adalah entertainment gitu ya. Kita dihibur terus gitu. Lupa mikir gitu ya. Bahaya sekali itu teh. Bahaya apalagi ketika kita dihibur terus ternyata ketika kita banyak hiburan gitu ya. Dikit-dikit kita dapat hiburan, di tangan kita ada hiburan, di sebelah kita ada hiburan, di mana kita jalan sedikit ada hiburan. Ternyata kita nggak terhibur juga gitu. Artinya hati kita nggak tenang juga gitu ya. Masih khawatir juga gitu kan. Nah, ini berarti ya artinya nih kita jangan sampai terima-terima aja kita dikondisikan gitu ya. Betul. Jangan lupa berpikir, jangan lupa baca, karena nggak tahu Ustaz ya, ini dari sisi aneh Ustaz ya, sebagai yang menggunakan media sosial, contoh di Instagram gitu ya. Kita kan kalau buka Instagram yang reels itu kan, sekali scroll tentang sedih. Betul. Sebelumnya, setelahnya konten makanan. Setelahnya tawa. Jadi otak kita kayak bingung juga. Gue disuruh apa sih gitu. Itu kali yang bikin tumpul kali. Bisa jadi. Apalagi kan sekarang algoritma itu kalau kita udah ngikutin satu gitu ya, kan keikut semua ya gitu ya. Artinya kita nggak dapat both side informasi, nggak dapat informasi yang berimbang. Ini ternyata kita dikondisikan ya. Nah itu dia. Baik teman-teman. Semoga dengan menyaksikan pembahasan ini kita menjadi pertama sadar dulu lah ya. Betul. Sadar. Kemudian setelah sadar kita bangkit untuk mencoba memaksimalkan anugerah yang Allah berikan ini berupa akal dan pikiran ini. Betul. Baik teman-teman, semoga yang sedikit ini bermanfaat. InsyaAllah bertemu lagi di pertemuan yang akan datang atau kesempatan yang akan datang, masih bersama Ustaz Ridho dalam pembahasan Shalih Muslihun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.